saya tidak kerasan di pondok, saya pengen pulang. Dibacain Fatihah dikhususkan kepada anak-anak itu dengan menyebut namanya masing-masing, dan kepada suami, jangan lupa kepada suami juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kampus dimanapun Anda berada, kembali lagi di podcast Ramadan, tentunya masih bagian dari podcast Maliki. Dan hari ini tentunya sesuai dengan podcast Ramadan, tentunya kita akan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan bulan Ramadan, tentang keagamaan, keislaman, dan tentunya juga narasumber kita sudah menghadirkan tamu spesial di edisi kali ini. Ada Kaprodi dari Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Ibu Erik Sapti Rahmawati MA. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, dan insya Allah tetap bahagia. Selalu bahagia. Iya, kesibukannya Bu mungkin untuk selain ngajar, tentunya kan sebelum berangkat ngajar harus menyiapkan sahur, setelah sahur siap-siap ngajar lagi. Nah, kalau sekarang ngajarnya siang. Jadi kalau ngajar siang nanti mungkin pulang ngajar menyiapkan berbuka. Dan saya kan juga ada pesantren, jadi habis berbuka kita harus jamaah sama santri. Terus kemudian ngaji kitab, jamaah tarawih, terus tadarus ya. Jadi full sampai jam 10 malam kita baru selesai kegiatan. Itu kegiatan yang ritual bersama santri, jam 10 malam baru selesai. Nanti setelah itu kita lanjut dengan persiapan untuk kuliah besok. Full day, full time ya Ibu ya. Masya, semoga berkah di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Baik Ibu. Untuk topik kali ini sesuai mungkin dengan jurusan dan yang diampu Ibu Hukum Keluarga Islam. Tentunya expertnya tentunya di tentang keluarga ya, sahabat kampus dimanapun Anda berada. Dan topik kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya sebagai suami istri memperkuat relasi keluarga di bulan Ramadan. Monggo Ibu. Oke, terima kasih. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk memperkuat hubungan keluarga ya. Di sini hubungan keluarga tidak hanya antara suami istri, tetapi juga antara orang tua dan anak. Jadi banyak hal yang bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan untuk mengisi Ramadan sekaligus untuk memperkuat hubungan relasi antara keluarga. Dan relasi antara keluarga ini sebenarnya harus kita bangun, selalu kita bangun ya, tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi karena ini bulan Ramadan kita berbicara spesifik bagaimana di bulan Ramadan ini kita gunakan momen yang penuh berkah ini, bulan yang penuh berkah ini kita gunakan untuk lebih memperkuat relasi atau hubungan dalam keluarga itu. Yang mungkin untuk kegiatan harian, yang pertama terkait dengan kegiatan ibadah ya, ibadah ritual gitu. Ibadah ritual mungkin kalau di hari-hari biasa mungkin kita bisa jadi tidak sempat untuk bersama-sama. Nah, di bulan Ramadan ini kan ghirah ibadah kita itu lebih kuat. Jadi makanya sebaiknya kita melakukannya bersama keluarga, mulai dari yang terkait dengan ibadah dulu ya. Mulai dari ibadah jamaah sholat fardu. Kalau sedang tidak di kantor, kalau anak-anak sedang tidak sekolah berarti kan kesempatannya di sholat maghrib, sholat isya, dan sholat tarawih. Sholat tarawih. Jadi usahakan kegiatan itu dilaksanakan bersama keluarga. Seandainya kita melaksanakan sholat tersebut berjamaah di masjid, kita juga usahakan bersama, semuanya bersama. Jangan kemudian yang penting ayahnya berangkat, ibunya dibiarkan di rumah beres-beres menyelesaikan pekerjaan dapur. Tidak, kalau memang waktunya sholat berjamaah, ayo semuanya diajak berjamaah, bareng-bareng kita berangkat jamaah. Ayah, suami mengajak istrinya dan juga mengajak anak-anaknya untuk jamaah. Walaupun anaknya masih kecil, itu juga harus diajarkan untuk berjamaah. Itu kalau ke masjid. Kalau seandainya tidak sempat ke masjid,
itu upayakan berjamaah di rumah. Di rumah. Dan harus, kalau saya itu maksudnya itu harus berjamaah, karena berjamaah itu adalah momen yang paling berharga, maksudnya paling kuat untuk membangun relasi atau chemistry antar keluarga itu. Jadi usahakan tetap berjamaah, seandainya tidak ke masjid berjamaah di rumah. Jadi harus menyiapkan ruang di rumah itu untuk berjamaah. Itu semuanya harus dilibatkan. Jangan sampai kemudian tadi saya ulang, jangan sampai dibiarkan salah satu anaknya mungkin masih menyelesaikan buka, belum selesai makannya, itu harus kita tunggu. Atau istrinya masih harus bereskan dapur dulu baru sholat, itu tidak. Semuanya harus berjamaah. Itu jamaah ditunda dulu ya, harus ditunda dulu semuanya, jadi harus jamaah. Kemudian nanti tarawih lagi juga harus berjamaah. Itu juga hal yang kami biasakan di rumah. Walaupun sejak anak-anak masih bayi belum ngerti sholat, itu mereka kami sandingkan. Jadi tidak ada alasan, ini juga bagi ibu-ibu muda ya, tidak ada alasan ketika masih punya anak kecil untuk tidak berjamaah. Nah, anaknya itu bisa ditidurkan di sampingnya. Kalau kami dulu anak-anak saya tidurkan di sampingnya, saya berjamaah sama suami. Itu sama sekali tidak mengganggu ritual ibadah kita, tidak mengganggu ibadah jamaah, tidak mengganggu jamaah sholat kita. Itu begitu juga dengan tarawih. Nah, ini tarawih ini juga saya sering menemukan ibunya tidak tarawih karena sedang punya bayi, harus menungguin bayinya. Sementara ayahnya itu bisa leluasa tarawih itu kan pahalanya luar biasa ya di bulan Ramadan ini. Apalagi tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan, kan sayang kalau ibu tidak diberi kesempatan untuk melakukan sholat tarawih. Walaupun ada dalih bahwa menjaga anak itu juga sama pahalanya dengan tarawih, tapi tidak begitu. Saya kira untuk kesempatan ibadah-ibadah ritual itu, ibadah-ibadah yang hubungannya untuk mendekatkan dengan Tuhan, itu juga ibu harus dikasih kesempatan. Artinya kalau memang anaknya masih kecil bisa dibawa tarawih, atau kalau tidak ya ayahnya ngalah tarawih di rumah berjamaah bersama istrinya dan anaknya ditidurkan di sampingnya. Itu momen-momen yang saya kira itu sangat simple tapi sangat berharga sangat sebenarnya. Berharga untuk menguatkan relasi dalam keluarga. Itu yang terkait dengan ibadah ya. Begitu juga dengan sholat malam dan lain-lain, dan juga puasa tentu ya. Puasa itu pasti. Puasa itu juga kita harus mengajarkan kepada anak-anak mulai kecil. Kalau anak-anak itu mungkin kita memang melatihan. Jadi mulai dari mungkin kalau usia 2 tahun atau 3 tahun itu ya dikasih tahu bahwa ini kita puasa. Mungkin puasanya hanya sampai jam 9, jam 10 setengah hari, jam atau 12. Setengah hari. Nanti kalau udah kelas 3 udah bisa sampai jam 12, saja bertahap. Itu juga harus dikenalkan. Itu juga ya cara-cara kita ya untuk mengedukasi dan agar ibadahnya sama, orang tua, anak itu sama-sama semuanya merasakan dalam satu keluarga. Ibadah keluarga. Terus itu untuk ibadah ritual. Kalau yang contohnya untuk di luar ibadah, kebersamaan dalam berbuka, kebersamaan dalam sahur, itu kan kadang tidak sempat dilakukan di luar bulan puasa ya, makan bersama itu karena kesibukan masing-masing, karena juga jadwal makannya berbeda-beda. Itu juga jarang bersama. Tetapi kalau puasa ini kan pasti kita berbukanya bersama, kemudian sahurnya bersama, dan itu juga saya kira ketika sahur bersama, buka bersama itu juga momen yang luar biasa ya untuk saling mengikat atau saling memperkuat ikatan batin antar keluarga. Tapi ingat, dalam mempersiapkan buka dan sahur itu juga harus ada kerjasama antar semua pihak. Kembali kepada persoalan ibadah lagi, jangan kemudian suaminya asyik masuk sholat tahajud sementara istrinya yang harus masak di dapur, tidak punya waktu untuk sholat tahajud. Jadi tetap harus diusahakan bisa bersama. Jadi kalau suaminya juga berkesempatan sholat tahajud, ingin sholat tahajud, istri itu juga ingin sholat tahajud. Jadi ayo
bangunnya lebih awal, kita sholat tahajud bersama, suami, istri, dan anak-anak diajak sholat tahajud bersama, baru setelah itu kita mempersiapkan sahur bersama. Ya walaupun mungkin anak-anak nyiapkan piringnya, gelasnya, suami nyiapkan minumnya, mungkin terus istri yang berpunya, semuanya harus berperan bersama, baik dalam ibadah ritual maupun dalam kaitannya ibadah sosial tadi, mempersiapkan sahur, mempersiapkan buka. Itu menurut saya kunci dalam keluarga, dan itu yang saya kira momen-momen itu yang ada di bulan Ramadan, dan itu sangat membantu untuk menguatkan relasi dalam keluarga, relasi yang saling bekerja sama itu, baik dalam ibadah ritual atau ibadah mahdoh atau ibadah wairu mahdoh atau ibadah sosialnya. Baik Ibu. Nah ya, di tahap pertama ini kita sudah membahas tentang bagaimana ritual keseimbangan antara ibadah di keluarga, bukan hanya sebenarnya untuk seorang ibu saja yang mempersiapkan makanan tadi yang disampaikan, tapi suami juga bisa bekerja sama sehingga nantinya ibadah-ibadah ritual itu ataupun ibadah seperti sholat tahajud juga bisa dilaksanakan bersama, dan orang tua anak pun juga teredukasi. Oh ternyata kita harus membangun chemistry. Oh kalau waktunya sholat seperti itu, waktunya sahur bersama. Lalu saya mau bertanya Ibu, bagaimana nantinya kalau misalnya kita yang apalagi misalnya di Malang ini banyak yang perantau, itu kan kebersamaan bagaimana tetap menjalin relasi antar keluarga di masa kita lagi di perantauan atau sedang lagi tidak bersama? Oh iya, itu bisa dengan saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Jadi mungkin kalau di sini orang tua, yang pertama adalah orang tua harus mengingatkan anaknya apakah tarawih, sholat tarawih apa tidak. Kemudian ya puasanya juga perlu dikontrol, jangan-jangan kalau nggak ada orang tua juga puasanya agak teledor. Tapi kalau puasa, saya kira kalau untuk puasa itu relatif itu kayak relatif lebih kuat lah ketaatannya untuk melakukan ibadah puasa ya, karena wajib. Tapi yang tarawih sama sunnahnya ini yang perlu dikontrol, tarawih sama tahajudnya yang perlu dikontrol. Jadi komunikasi antar orang tua dan anak, atau antar suami yang istri yang LDR-an juga harus bukan cuma anak juga harus terus dibangun komunikasi. Kalau berjauhan itu yang bisa kita upayakan adalah komunikasi, walaupun mungkin sepele ya, mengingatkan kalau mau waktunya buka, kalau orang tua sudah mengingatkan anaknya sudah mempersiapkan buka, ndak nanti bukanya di mana gitu ya. Terus kemudian kalau tarawih juga harus ditanyakan sebelum jamnya tarawih itu, pas azan itu langsung diingatkan anaknya, jangan lupa ikut tarawih, mau ikut tarawih di mana. Dan nggak boleh saling menunggu ya Ibu ya, maksudnya kalau siapa yang lebih duluan bangun mungkin bisa saling. Itu juga yang harus juga kita lakukan. Jadi tidak boleh saling menunggu, tapi harus saling membangunkan. Mungkin siapa yang bangun duluan ya harus membangunkan pasangannya. Apalagi kalau seandainya kalau kita istilahnya kerinan ya, kalau orang Jawa itu kalau mau sahur contohnya, kalau kita sama-sama bangunnya agak kesiangan gitu, kemudian tidak saling menyalahkan, gak bangun dulu, gak bangun sih ini. Nah itu kan sama-sama kita ini sama-sama gitu, sering terjadi, artinya menyalahkan pasangannya, makan waktu lagi padahal bisa langsung ya. Apapun yang ini ya kita harus kita carikan solusinya bersama, kita persiapkan bersama ya. Kalau kerinan ya harus ayo segera semuanya bangun, menyiapkan apa yang bisa disiapkan, kemudian kita makan seadanya dan harus menerima. Pokoknya ya penerimaan, pengertian, kerjasama itu yang harus terus dibangun dalam keluarga. Baik. Nah, kita sudah berbicara tentang ibadah ritual ya. Poinnya adalah di keseimbangan antar keluarga, saling melengkapi tentunya ya. Namanya keluarga ya, pakaian bagi semuanya. Kalau ada yang kurang saling menutupi seperti Ibu. Lalu kita bergeser ke ibadah sosialnya. Untuk ibadah sosial sendiri bagaimana Ibu untuk di bulan Ramadan sebagai keluarga yang baik? Untuk ibadah sosial ya masih banyak hal ya. Ibadah sosial itu kita harus kita mengetahui masalah-masalah yang ada di lingkungan kita atau kebutuhan lingkungan akan keterlibatan kita ya.
Nah, jadi kalau di bulan Ramadan ini memang di semua musola, di semua masjid di lingkungan kita itu sudah menjadi tradisi menyediakan buka puasa, takjil. Menyediakan takjil, juga menyediakan makanan berat untuk buka puasa dan untuk tadarus. Dan itu ya harus kita sebisa mungkin kita penuhi. Iya, harus kita penuhi, harus kita penuhi lah. Apapun yang bisa kita siapkan. Jadi ya kita menyiapkan sesuai dengan kemampuan kita. Biasanya memang tetap di ini bersama ya, disiapkan bersama oleh semua, bukan cuma ibu kelompok, saja. Disiapkan bersama. Jadi harus memahami, kalau saya kan biasanya kalau bagian takjil ya anak-anak saya suruh ngantar ke masjid atau musola gitu. Itu termasuk ibadah sosialnya. Terus kemudian saya kira ya sodakoh atau zakat mal itu kita tingkatkan juga di bulan Ramadan. Yang itu kaitannya untuk untuk mengajarkan tentang ibadah yang sosial, untuk kepedulian kita terhadap masyarakat, juga itu untuk kita sendiri, juga untuk edukasi kepada anak-anak. Kalau di anak-anak itu juga di sekolah itu juga sudah diajarkan kok Mas. Sekolah itu juga punya hari di mana sekolah akan menyiapkan takjil nanti yang akan dibagikan di masyarakat di sekitar sekolah. Kemudian kebetulan saya juga ketua majelis taklim. Itu tiap bulan Ramadan kami juga melakukan bakti sosial untuk menyiapkan sembako dan kue lebaran biasanya kami. Itu rutin kami adakan tiap Ramadan dan tiap Maulid. Jadi kita mesti membagikan itu. Jadi saya mengumpulkan ini juga terkait untuk menggugah kesadaran masyarakat yang lain ya, tidak hanya dalam keluarga. Dalam keluarga itu pasti saya tanamkan untuk diri saya, suami dan anak-anak, tapi saya alhamdulillah juga bisa mengajak masyarakat sekitar untuk berpartisipasi untuk kepedulian sosial itu. Jadi yang mampu itu biasanya mereka menitipkan ke kami paket-paket sembako yang akan kami bagikan ke masyarakat sekitar yang kurang mampu. Itu biasanya meliputi paket sembako dan kue lebaran. Oke. Nah, kalau tadi di ibadah ritual Ibu itu kita berkaitan dengan bagaimana saling membangun chemistry, saling seimbang. Kalau untuk di ibadah sosialnya bagaimana kita eksistensi keluarga kita bagaimana bisa berimpact ataupun bermanfaat bagi yang lain seperti itu ya Bu. Betul. Ya. Terus bagaimana Ibu untuk menjaga ataupun keluarga kita tuh tetap istiqomah membangun chemistry tersebut bukan hanya di bulan Ramadan, karena memang biasanya lebih semangatnya di bulan Ramadan ya Bu, karena mungkin pahalanya berlipat ganda. Terus bagaimana setelah Ramadan itu kita bisa tetap istiqomah, konsistensi melakukan hal-hal, karena mengingat kalau misalnya di Ramadan kan ada momen ya Ibu, misalnya sahur bareng. Sementara kalau kita kembali di hari-hari biasanya tidak Ramadan itu kan kita punya kegiatan yang berbeda kembali ke kegiatan sebuah. Tapi masih tetap bisa kalau di bulan Ramadan itu memang ya banyak hal dan itu kesempatannya lebih banyak ya, karena dan juga semangatnya lebih, tapi tetap itu harus kita upayakan pasca Ramadan. Salah satu keberkahan Ramadan adalah apabila ibadah kita, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial kita lebih baik dari tahun sebelumnya. Jadi itu adalah ada peningkatan, jadi impact dari Ramadan. Kalau dalam pasca Ramadan, kalau di luar Ramadan, itu yang saya tekankan kepada saya dan keluarga dan juga kepada anak-anak saya dan juga kepada orang-orang dekat saya, adik-adik saya dan juga kepada santri saya, minimal itu adalah sholat berjamaah maghrib, isya, subuh. Itu harus diupayakan untuk membangun chemistry dan kebersamaan itu. Bahkan kalau kami di keluarga itu, kalau memang habis maghrib itu tidak ada kegiatan, kalau kami tidak ada kegiatan, itu kami usahakan tidak ada kegiatan di luar. Kalau seandainya ada kegiatan di luar kan salah satu ya saya atau suami, itu kami usahakan habis sholat maghrib
sholat maghrib jamaah. Terus habis sholat maghrib itu kami tidak turun dari tempat sholat, artinya tidak dari musola. Kami gunakan untuk mengaji Al-Quran. Kemudian sambil berbincang, sambil nunggu isya itu sambil berbincang dengan anak-anak. Apa keluhan mereka di sekolah, apa kebutuhan mereka, sampai kemudian isya itu bisa kita biasakan, Mas. Jadi jadi akhirnya itu kalau kita sudah membiasakan itu, dan ya entah bagaimana teman-teman saya tahu atau tetangga saya tahu, mereka tidak akan bertamu setelah maghrib. Pasti mereka akan sudah paham bertamu setelah isya, karena memang family time. Habis maghrib sampai isya ada family time, sampai isya itu ada family time, dan itu ini sangat harus penting, ya, diupayakan harus jamaah kalau saya. Dan kalau boleh tahu Bu, apa impact selama Ibu melakukan hal ini, menerapkan hal ini di dalam keluarga? Apakah chemistry-nya semakin bertambah dengan kebiasaan-kebiasaan? Apakah sampai akhirnya anak-anak Ibu gampang diatur atau seperti betul. Jadi dengan itu banyak hal yang bisa kita peroleh. Yang pertama, saya dan suami itu tidak pernah berdebat, tidak pernah adu mulut, atau kasarnya tidak pernah bertengkar sama sekali. Dengan sholat jamaah kami sudah berkeluarga itu tahun 2002 menikah, sekarang udah 22 tahun. Tidak pernah kami, seingat saya tidak pernah bertengkar dengan suami, karena ya itu tadi kekuatan sholat jamaah. Karena seandainya hanya tidak bertengkar, hanya berdiam diri aja, diam tidak bicara, itu akan langsung cair ketika sholat jamaah, karena waktunya sholat jamaah. Karena masing-masing sudah merasa bahwa saya kalau tidak berjamaah itu ya kurang afdol. Akhirnya sementara jamaah itu hanya bisa jamaah itu harus bersama istri dan anak. Jadi pasti kebekuan apapun dalam keluarga kami akan cair di sholat jamaah itu. Terus kemudian tadi impactnya pada anak-anak, yaitu alhamdulillah anak-anak saya itu semuanya manut ya, karena memang kita sudah membangun chemistry, kemudian membangun chemistry dan juga sounding tentang kebaikan, tentang amar ma'ruf, tentang nahi mungkar itu sudah sejak kecil gitu loh. Bahkan yaitu apapun yang kami sampaikan itu ya bukan berarti anak saya tidak kritis, tapi karena mereka sudah tahu perilaku orang tuanya dan apa yang diarahkan orang tua itu baik, itu mereka tidak ada yang menolak. Karena juga kita seandainya meminta melakukan sesuatu atau mengarahkan anak-anak itu soundingnya lama, kita soundingkan lama ketika tadi family time itu. Jadi ketika kita arahkan itu mereka langsung paham bahwa ini untuk kebaikan mereka. Contohnya ya mungkin contoh mudahnya, ketika anak-anak saya kan mondok semua ya Mas, habis lulus SD itu langsung mondok. SMP-nya langsung mondok. Itu sama sekali tidak pernah ada keluhan tidak kerasan, tidak pernah ada keluhan saya tidak kerasan di pondok, saya pengen pulang, atau saya nggak mau mondok. Alhamdulillah nggak ada itu. Padahal biasanya kan awal mondok itu masalah, ada rawan-rawan ya. Kadang anaknya nggak mau dipondokkan. Terus kalau mau dipondokkan itu nggak kerasan. Alhamdulillah saya nggak mengalami itu sama sekali. Ya karena itu saya pikir bahwa apapun yang ingin kita arahkan ke anak-anak itu sudah disondingkan sejak lama, dan kemudian anak-anak sudah dikasih pengertian tujuannya apa, manfaatnya apa. Jadi ketika sudah hari-hanya mereka harus melakukan itu, mereka sudah tahu betul apa manfaatnya, dan kemudian apa yang akan mereka peroleh itu. Tujuan orang tua itu apa, jadi mereka sudah tahu. Kalau saya berbicara sedikit ya Bu, waktu masa kecil saya itu kalau setiap sholat maghrib orang tua saya itu walaupun kita nggak jamaah pasti dipanggil untuk dibacain doa di telinga terus ditiupin kayak gitu, dan rasa ada yang kurang kalau setiap hari tuh nggak digituin, ada yang kurang. Dan itu kebiasaan-kebiasaan yang membangun chemistry antara orang tua ibu dan anak khususnya ya Bu ya. Nah dan alhamdulillah doa-doa dari orang tua itu sangat berpengaruh pada anak Mas. Makanya kayak kalau saya juga untuk membangun chemistry salah satunya adalah ya mendoakan anak itu tiap habis waktu sholat tuh ya minimal
dibacain Fatihah dikhususkan kepada anak-anak itu dengan menyebut namanya masing-masing, dan kepada suami jangan lupa, kepada suami juga. Jadi kadang kita hanya mendoakan anak-anak saja, lupa pada pasangan. Jadi ya sebutkan juga nama istri, difatihain nama istrinya, difatihain nama suaminya, karena itu ya membangun chemistry, juga membangun hubungan spiritual antara pasangan dan antara karena orang tua dan anak. Usaha saja tidak cukup ya Ibu ya, perlu doa juga gitu. Sama juga sebaliknya ya, doa saja tidak cukup, juga harus ada usaha. Jangan kemudian hanya salah satu. Jadi ikhtiar, doa dan ikhtiar itu memang harus jalan dua-duanya. Tidak bisa hanya satu. Baik Ibu. Kita sebenarnya hari ini saya banyak belajar sekali ternyata untuk memulai, karena saya sebagai generasi muda juga ya Ibu, mungkin pasti mau tidak mau saya akan menghadapi hal-hal tersebut, mempelajari banyak hal terkait dengan ternyata kita harus selalu meluangkan waktu, harus betul-betul konsisten waktu sholat jamaah. Ini adalah hal yang simpel tapi sangat jarang sebenarnya di tiap-tiap rumah dilakukan. Dan saya mau dengar closing statement untuk pesan kepada sahabat kampus ataupun sahabat Maliki dimanapun berada yang sedang menonton YouTube kali ini, sesi kali ini. Terima kasih. Untuk sahabat kampus, terutama sahabat kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang saya cintai, bagi yang masih jomblo, keluarga itu adalah membina keluarga itu adalah untuk selamanya. Jadi pilihlah pasangan yang memang punya visi misi yang sama dengan kita, terutama dalam hal agama. Itu akan lebih menguatkan dan akan lebih menyelamatkan kita. Ya, oke, boleh dengan empat kriteria, tapi agama itu yang utama ketika memilih pasangan. Sedangkan untuk yang sudah berkeluarga, rumah tangga atau keluarga itu adalah surga bagi semuanya. Usahakan menjadi surga bagi semuanya. Dan untuk menciptakan surga itu butuh keterlibatan dan kerjasama semua anggota keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Ayo semuanya kita libatkan untuk menjadikan keluarga kita sebagai surga buat seluruh anggota keluarga kita. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wow, untuk sahabat kampus dan sahabat Maliki dimanapun Anda berada, itulah tadi pesan terakhir dari Ibu Kaprodi dari Hukum Keluarga Islam. Terima kasih kami ucapkan untuk kesediaannya di tengah kesibukan sebagai seorang ibu, sebagai seorang dosen, dan juga sebagai seorang Kaprodi bisa menyempatkan hadir di podcast Ramadan, khususnya di podcast Maliki pada kesempatan kali. Terima kasih banyak Ibu untuk kehadiran. Semoga untuk next podcast bisa bergabung lagi. Tentunya membahas tentang kekeluargaan, bagaimana membangun chemistry. Sebenarnya kita harus banyak belajar karena seperti yang disampaikan Ibu tadi, pernikahan itu sekali seumur hidup kalau bisa ya Ibu ya. Betul. Dan kalau misalnya jangan sampai keluarga bukan hanya membangun surganya Ibu, tapi semua surga yang ada dalam anggota keluarga. Dan itulah closing statement yang disampang Satu lagi boleh nambah? Boleh Ibu, monggo. Oke, terima kasih. Satu lagi, saya hanya ingin menghilangkan image sebagian orang bahwa perempuan yang berkarir, perempuan yang berkhidmat dalam masyarakat itu dianggap nanti akan berkurang kiprahnya atau khidmatnya dalam keluarga. Tidak. Dan ini bisa saya buktikan, alhamdulillah saya dipercaya menjadi Ketua Asosiasi Program Studi Hukum Keluarga se-Indonesia. Kemudian saya juga saat ini menjadi Wakil Ketua RMI Kota Malang. Saya juga menjadi Ketua Ranting Muslimat, Ketua Majelis Taklim, juga menjadi pengasuh pesantren, menjadi dosen, menjadi Ketua Prodi. Alhamdulillah semua itu tidak menghalangi saya untuk berkhidmat kepada keluarga. Yang penting itu tadi ada relasi kesalingan antara seluruh pasangan keluarga. Alhamdulillah keluarga kami tetap dalam kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan insya Allah kami semua berusaha untuk menciptakan surga di keluarga kami bagi seluruh anggota keluarga.
Terima Masya kasih. Allah. Dan itu tadi tambahan ya, sahabat kampus, tidak ada alasan untuk seluruh wanita yang nantinya sudah berkeluarga dan juga sebagai wanita karir ikut berorganisasi ataupun bekerja di mana, dan tanpa mengurangi tanggung jawab sebagai seorang ibu, itu tidak ada alasan. Karena memang kalau misalnya semua elemen saling bekerja sama, membangun chemistry, tentunya itu nantinya akan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan itulah closing statement yang telah disampaikan oleh Ibu Erik Sapti Rahmawati MA selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan saya Arbain Al-Azhar, host untuk podcast Ramadan kali ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.